Iya, merepotkan. Jadi harus harus dengan apa dengan keyakinan bahwa kita mau menyelesaikan masalah supaya tidak melebar-lebar. Misalnya ya kita pakai ketegasan hukum nih, pakai pendekatan hukum. Masa gubernur dipanggil oleh baris krim? Nah, itu kan jadi kacau. Jadi kacau, dicari-cari pasalnya. Ya kan? Kenapa begitu? Ya, itu kan karena belum apa-apa Gubernur Anies sudah dipersepsi capres 2024. Nah, kan melebar lagi. Melebar jadi masalahnya. Jadi ini orang ya sudah disiapkan untuk jadi gerakan pendukung untuk calon presiden yang akan datang. Nah, jadi makin melebar-lebar jadi konfliknya. Jadi kita lalu aparat pun lalu dipersepsi ya kayak jadi alat politik gitu loh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saat ini beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Beliau tokoh yang luar biasa, dikenal sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia. Pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Beliau juga pendiri dan sekarang Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Prof, apa kabar Prof? Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, Prof. itulah kita Iya. daring melulu tiap hari ini. Iya. Iya, Prof. Ini Ada acara sosialisasi ya konstitusi di MK. ya, Prof. Ini dengan segala pengalaman Prof. Jimli, sekarang kita menghadapi fenomena yang mungkin banyak memerlukan pemikiran dan saran Prof. Jimli ini, terutama mengenai fenomena Habib Rizik yang sekarang menjadi perbincangan yang kalau tidak terarah ini seolah-olah akan menghabiskan energi tetapi tanpa hasil yang jelas. Monggo Prof, silahkan Prof. Jimli. Benar sekali, ini kan masalah Habib Rizik kan sudah 3 tahun. Ini kan dampak dari Pilpres dan juga Pilkada DKI. Nah, jadi ya seru sekali, tapi serunya itu membahayakan karena membuat polarisasi dalam komunitas politik kita diwarnai oleh politik identitas, keagamaan, dan kebangsaan. Dan memang dua ini sifat yang selalu terus-menerus, ya kan, membuat seolah bangsa kita ini nggak maju-maju gitu loh. Dua ini sejak tahun 45, tahun 56, kita tidak berhasil menyepakati Undang-Undang Dasar baru ya di Konstituante tahun 56 sampai 59, ya juga gara-gara isu identitas ini. Sehingga akhirnya kita kembali ke dekret ke Undang-Undang Dasar 45, terus sampai era Orde Baru begitu lagi. Jadi ada dipertentangkan antara keislaman dan kebangsaan seolah-olah begitu. Nah, jadi nggak maju-maju kalau begini. Lalu sesudah Pilpres dan Pilkada DKI itu makin menyeruak, ya kan? Nah, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Tapi ini fenomena global. Jadi politik identitas, gelombang radikalisme keagamaan, ini di mana-mana di seluruh dunia, gitu loh.
Dan puncaknya ya sekarang-sekarang ini. Di Amerika puncaknya Donald Trump, ya kan, dengan politik rasialis dan apa namanya sangat diskriminatif. Lalu di Norwegia, di Swedia, hal yang sama terjadi, Islamofobik, dan puncaknya ya kan di Prancis kemarin, gitu. Dan ini fenomena yang apa namanya yang mendunia. Nah, bahkan di negeri yang damai kayak New Zealand pun, ya kan, saking luasnya ketakutan kebencian Islamofobik itu, orang lagi sholat Jumat ditembakin oleh seorang yang waras. Nah, tapi ini bukan hanya di Barat, di Myanmar itu kan orang Buddha memperlakukan orang Islam kayak gitu. Di India orang Hindu memperlakukan orang Islam, padahal di India itu jumlah umat Islamnya itu sebentar lagi itu lebih banyak dari umat Islam Indonesia itu. Nah, menurut data. Jadi, tapi hubungan antar umat beragama nggak harmonis gitu. Nah, ini terjadi di seluruh dunia sebagai akibat perilaku dari orang Islam sendiri yang menakutkan. Orang tidak mau melihat ke belakang. Apa sebabnya? Sebabnya ini kan ketidakadilan. Timur Tengah dihancur leburkan, Palestina nggak beres-beres. Maka muncul gejala gelombang radikalisme di mana-mana, terorisme di mana-mana. Tapi orang nggak mau persoalkan sebabnya. Orang hanya mempersoalkan, jangan bikin tindakan. Nah, sekarang puncaknya sedang terjadi di Amerika, ya kan? Sampai Floyd meninggal dunia, diinjak sama polisi. Nah, syukurlah sekarang yang menang adalah akal sehat, Joe Biden, Kamala Harris, kan? Nah, ini menurut saya ini peluang untuk rekonsiliasi mondial. Jadi dari segi Israel Palestina, Joe Biden ingin mengembalikan politik two-state solution sehingga Palestina bisa terselesaikan. Dan dari segi eksistensi Israel, lah mantunya Joe Biden orang Yahudi, suaminya Kamala Harris orang Yahudi, anak mantunya juga orang Yahudi, maka untuk Israel aman. Tapi dia sudah punya komitmen, kalau jadi presiden nanti, maka two-state solution, Palestina akan dibantu dan sebagainya. Maka ini potensi untuk selesai. Lalu Joe Biden pun sudah pidato akan menjadi healer, penyembuh. Dan dia sudah pidato akan menjadi unifier, penyatu. Nah, ini maksud saya ada peluang global untuk rekonsiliasi. Masa kita di dalam negeri, HRS sudah 3 tahun nggak beres, masa harus dipelihara sampai 2024? Jadi kita membutuhkan ya upaya menyatukan. Jadi ini kalau dikerasi, ya terus jadi. Coba itu yang kumpul menjemput kemarin itu dipicu oleh statement yang mengecilkan. Jadi karena ada statement pejabat yang mengecilkan arti dan jumlah pendukungnya, maka mereka berduyun-duyun. Nah, makin jadi suasananya itu kayak perang. Maka menurut saya sebaiknya menghadapi HRS ini jangan menggunakan ideologi dan teologi perang. Teologi dan ideologinya damai, mendamaikan, merukunkan. Ini penting. Kalau teologinya perang, ideologinya perang, negara pasti menang. Negara itu pasti menang menghadapi rakyatnya. Apalagi menggunakan segala institusi, mekanisme yang resmi, ya pasti menang. Tapi ini kan menang-menangan. Ya tidak menyelesaikan akar masalah. Maka saya menganjurkan tugas kepemimpinan itu pertama, mengadilkan kehidupan bersama. Kedua, merukunkan kehidupan bersama. Ketiga, memakmurkan kehidupan bersama. Keempat, mengawal kebebasan supaya teratur dan mengarah kepada ya kreativitas dan inovasi untuk pencerahan kemajuan peradaban. Itu tugas kepemimpinan. Saya bilang kalau tidak, ya
kepemimpinan negara nggak diperlukan. Adanya negara itu diperlukan untuk 4 hal itu. Nah, jadi saya berharap ini apa namanya mendapat sebagai masukan gitulah ya. Saya khawatir presiden kita itu terjebak dalam ideologi perang, dalam teologi perang. Insya Allah kalau menggunakan teologi dan ideologi perang, negara pasti menang, pasti menang. Tapi masalah tidak selesai. Nah, gitulah kira-kira. Ya, Prof. Tapi kan ada sinyal bahwa istana atau tadi negara tadi tidak merasa perlu untuk melakukan rekonsiliasi, Prof. Ya karena ya merasa ini bukan urusannya. Padahal ya urusannya. Gitu loh. Jadi bagaimanapun sebenci-bencinya, seburuk-buruknya, ini pendukung HRS ini rakyat Indonesia. Walaupun mereka ini ya memusuhi dan sebagainya. Makanya jadi kata Joe Biden, I will not be a president of blue states nor red states, but United States. Nah, kan begitu. Saya menjadi presiden United States, bukan blue states, bukan red states. Jadi artinya harus juga menjadi presiden bagi rakyat yang membenci bila perlu, yang memusuhi. Itu kan rakyat kita juga. Itu kalau menurut saya. Nah, tentu para petinggi yang memberi dukungan yang bersama dengan presiden ini kan budaya politik kita kan masih feodal. Bentuk resminya kan kita republik, tapi budaya kita ini kan kerajaan. Budaya kita masih kerajaan, sehingga ya semua itu tidak memberi masukan ke atas, tapi menunggu titah dari atas. Nah, jadi ini yang problem ya. Tapi sebaliknya kita juga punya keharusan untuk membimbing, mengarahkan tokoh-tokoh seperti HRS. Mbok ngomongnya itu yang lembut dan halus sedikit. Masa memprovokasi terus tiap hari? Lah ya kan mudah mengundang kebencian dan kemarahan kolektif. Nah gitu loh. Sebab ini nanti menimbulkan masalah yang makin berlarut-larut dan menimbulkan menyeret-nyeret anak-anak muda yang nggak ngerti masalah. Nah jadi maka harus juga kita memberi ingat kepada dua-duanya, ya kan? Dan janganlah dianggap tidak ada sedikit pun kelompok yang marah-marah ini karena merasa diperlakukan tidak adil, harus didengarkan. Pendekatan hukum benar, itu memang harus tegas. Tapi ketegasan hukum dan kekerasan hukum itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi itu kan pendekatan hukum pidana itu kekerasan negara kepada warganya menggunakan dalil ketegasan hukum. Sepertinya mulia sikap tegas itu, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Prof, itu kelihatannya kan kalau sama-sama keras ya, itu wacana-wacananya kan tidak produktif ini, malah semakin eskalasi masalahnya semakin meningkat. Apakah diperlukan semacam mediator begitu, Prof? Saya rasa itu cukup niat baik dari presiden aja. Tidak perlu ada. Yang penting kan banyak pihak yang bisa ditugasi bertemu. Diam-diam saja, nggak usah resmi rekonsiliasi. Tidak usah. Tapi artinya ini HRS pun saya rasa mau itu diajak untuk berbicara, tapi harus diwongke. Kalau dianggap yang nggak dianggap gitu misalnya, ya kan marah dia. Kalau Prof Jimli sudah pernah komunikasi nggak dengan Pak HRS ini? Enggak, saya enggak bergaul dan tidak berhubungan. Ini kan generasi baru ini. Ya, kita ini generasi yang sudah lewat. Jadi aktivis, ya kan.
sejak zaman mahasiswa ini kan masih remaja-remaja ini, anak-anak muda ini. Jadi semangatnya semangat baru, tapi yang begini-begini tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Nggak bisa. Jadi orang berbeda pendapat ini kalau dimasukkan penjara, dia keluar penjara itu dendam. Jadi bukan selesai masalahnya. Jadi orang masuk penjara itu sekarang ada 3 tipe. Satu, 30% keluar penjara tobat. Nah, itu bagus. Tapi 30% yang kedua itu keluar penjara dendam. Nah, tapi ada yang ketiga, 40% makin jadi. Tadinya tukang copet keluar penjara jadi perampok. Tadinya pemakai narkoba keluar penjara jadi bandar. Maka pendekatan hukum apalagi pidana itu cuma 30% efektivitasnya. Nah, gitu. Nah, kalau yang ada kaitan dengan politik, nanti pasti hasilnya dendam. Pasti. Maka saya selalu bilang, ya kan, ya kita menegakkan hukum itu jangan mencari orang salah. Carilah orang jahat. Kalau cari orang salah, bisa gampang mencarikan pasalnya. Siapa aja ada aja salahnya. Nah, itu kalau pendekatan hukum dan menghukum, mudah menjebloskan orang ke penjara itu. Yang berbeda pendapat, gampang sekali carikan pasalnya. Tapi kan mereka ini bukan penjahat, mereka ini orang yang berbeda pendapat sama kita gitu loh. Nah, jadi perlakuannya mesti beda. Prof. Jimli ini kan orang yang sangat berpengalaman ya, mendampingi pemerintah sangat lama sejak Pak Harto, ya Pak Habibie, Gus Dur, Pak SBY. Ini kan mungkin fenomena Habib Rizik ini kan juga dalam bentuk yang lain mungkin juga pernah terjadi. Nah, pengalaman-pengalaman dulu gimana, Prof, cara menyelesaikan kalau ada kasus kayak begini? Ya sering kayak begini nih, tapi sekarang ini lebih rame ini. Itu kalau kumpul-kumpul, artinya orang yang berharap mencintai dia itu makin lama makin banyak. Bukan karena kehebatan dia kalau menurut saya. Karena kekecewaan kepada rejim politik, kepada pemerintah. Karena ada perlakuan tidak adil yang semena-mena, mereka jadi marah. Nah, kemarahannya itu ditumpukkan lalu dianukan ke HRS yang beringas, nah gitu loh. Jadi bukan karena HRS-nya bagaimana. Saya kan selalu mendorong supaya sesudah demokrasi reformasi ini kita memperkuat partai. Jadi kalau para ulama mau berpolitik lewat partai lah, bagi tugas. Ya, jadi perkuat partai, masuk partai, atau gabungkan partai-partai yang sedang pecah belah sekarang. Nah, tapi ini kan dia sudah bikin statement dia akan menyalurkan aspirasi ke PKS. Dan memang 2019 aspirasi gerakan 212 ini ya kan semua ke PKS. Nah, tapi sebanyak-banyaknya itu kan sebanyak kursinya PKS sekarang. Itu loh. Mereka harus menyadari bahwa ada suara ke tempat lain. Dan itu umat Islam semua, 87% jumlah penduduk pemilih itu kan Muslim. Jadi tidak semuanya bisa diklaim, ya kan, sejalan dengan pikiran HRS semua. Nah, jadi ada orang yang tidak nyaman dengan cara-cara dakwahnya HRS ini, ya kan? Itu banyak dan ini bisa membuat perpecahan internal umat Islam. Misalnya atau NU Muhammadiyah ya kan belum tentu cocok cara, ya kan? Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, jadi supaya ini tidak melebar kemana-mana, saya pikir pemerintah itu harus turun tangan. Caranya banyaklah caranya itu, tapi jangan dengan statement, jangan dengan retorika, dengan tindakan-tindakan. Ya, Bro. Apakah ini juga pengaruh medsos ini, Bro? Memperkeruh situasi karena ada juga yang sengaja saling memanasi masing-masing pihak gitu, Bro. Iya, jadi medsos ini gejala seluruh dunia. Makin menjadi-jadi karena kita baper.
kita bawa perasaan. Tapi kalau kita siap dengan new normal, ya kan? Ini kan gejala baru, jadi kita tidak boleh baper. Misal, di medsos itu, hujatan kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali. Lah ya kalau ya kenapa kita mesti dengarkan? Ya kan pasti kita ikut marah. Banyak sekali. Nah, tetapi bagi orang Islam kan tidak pernah membayangkan bahwa bagi orang non-muslim, ya kan, hal yang sama juga terjadi. Yang menghujat Nabi Isa, yang menghujat Alkitab, itu banyak sekali. Yang menghujat Hindu, yang banyak sekali. Nah, produsen hujatan itu yang paling banyak dari mana? Iya dari umat Islam yang 87%. Tapi yang 87% ini tidak menyadari bahwa kelompok yang 17% atau yang 13% itu lebih banyak menerima hujatan. Sehingga 1, 2, 3 di antara mereka muncul kelompok yang ekstrim, menghujat pula secara terang-terangan. Misalnya ada orang tua namanya apa tuh, Apolonaris. Wah, menghujat Nabi Muhammad dengan segala keberaniannya. Jadi itu saking emosi dia karena selalu dihujat keyakinan dia, maka dia keluarkan hujatan yang sama. Nah, jadi reciprocal. Reciprocal. Masalahnya kita tidak pernah menyadari bahwa orang lain itu menerima hujatan yang sama dan malah lebih banyak. Maka kita marah sendiri. Marah sendiri lalu segala macam cara. Nah, jadi saya rasa di era new normal begini, di era medsos bebas begini, ini gejala seluruh dunia. Ya sudah, jangan baper. Kan biasa dalam sejarah, ya kan, Nabi Muhammad dihujat, lah Nabi Muhammadnya tenang-tenang aja. Memang keyakinan manusia itu merasa terhina, dan mudah-mudahan ya dengan munculnya peristiwa terakhir kemarin Macron, kira-kira para pejabat pemerintahan di Barat itu, ya kan memberi pembenaran pada hujatan kepada Nabi itu kebebasan berpendapat. Ya. Bisa begitu. Bebas berpendapat sambil menghina keyakinan orang lain, itu bukan hak asasi manusia. Tapi bayangkan, di negara kampionnya human right namanya Prancis, muncul dari mulut presidennya, itu sikap mediocre, kerdil. Dia tidak memahami sejarah peradaban bangsanya sendiri sebagai bangsa yang awal sekali membuat ya namanya Declaration of Human Right, the rights Declaration of the Rights of Man and of Citizen tahun 1789 yang kemudian menjadi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Prancis 1789 itu sangat bersejarah. Tapi dia kok sebagai kepala negara memberi pembenaran pada hujatan kepada keyakinan orang. Itu kan ngawur. Nah, tapi semua ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara perkembangan kebencian di mana-mana yang meluap. Nah, tapi sesudah ada reaksi dunia Islam, lalu semua orang menyadari, waduh. Nah, jadi ada rem. Ada hubungan saling rem. Nah, saya rasa sesudah nanti ada rekonsiliasi global, apalagi peradaban dunia sedang centang perenang mau perang dunia ketiga, peradaban Barat mau perang dengan China, nah, dunia Islam itu harus berpikir ulang posisinya. Mau anti Barat dan anti Cina sekaligus, ya kan? Nah, misalnya Pompeo datang ke sini, manas-manasi Ansor bahwa di Cina itu Uighur itu dizalimi. Nah, ini panas-panasi supaya kita anti PKI, anti komunis, anti Cina. Kan siapa tahu sikap anti Cina kita ini karena digosok-gosok oleh CIA. Nah, jadi dunia Islam, umat Islam jangan larut dalam konflik global yang sedang berlangsung sekarang. Ya, kita jangan anti Barat, tapi jangan juga anti Cina, tapi kita anti kepada kezaliman. Nah, gitulah. Dan sebaiknya kalau ada masalah begini, mbok
diselesaikan. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Masa udah 3 tahun nggak beres, sedangkan Biden begitu dilantik langsung reda misalnya. Kan malu kita. Gimana ini? Ya, ya Bro. Jadi supaya kita kembali fokus ke tantangan kita, pengembalian perbaikan ekonomi, melawan pandemi corona. Artinya apakah masing-masing pihak ini harus semacam menahan diri begitu, Bro? Kalau menurut saya, yang pertama yang harus kita bereskan dulu ini keselamatan warga, keselamatan kita semua. Jadi janganlah kita menolak ya kan sunnatullah, hukumnya kehidupan, bahwa pandemi ini bawa penyakit dan mengancam keselamatan kita semua. Jadi fokus dulu selesaikan ini. Jadi pertimbangan kemanusiaan, ya stop dulu kerumunan. Jadi nggak usah dulu mau menunjukkan bahwa kita ini banyak, pendukungnya, pencintanya banyak. Sebanyak-banyaknya yang bisa kita himpun secara fisik, tidak bisa meyakinkan orang tentang banyaknya pemilih presiden di 2019. Jadi presiden bisa mengatakan, lebih banyak saya yang memilih saya. Itu kalau Anda mengumpulkan 10 juta, kan saya kan 55% pemilih. Nah gitu loh. Maka jumlah suara itu nanti aja lah, di 2024 aja dibuktikan. Nah gitu loh. Nah sekarang yang penting kita selesaikan dulu ini. Dan yang kedua, dampak COVID ini kan ekonomi. Ekonomi. Nah semua bangsa sudah memperkirakan ini. Ya, dampak COVID ini kan ke sosial ekonominya akan terus sampai 2021. Apalagi kalau betul terjadi perang dunia ketiga, nah makin gawat lagi. Nah jadi kita jangan perang sendiri sesama warga bangsa. Kita bertanya, kita harus berperan dan menyumbang apa supaya jangan terjadi perang dunia. Atau kalau perang dunia yang terjadi, kita mesti apa? Mendamaikan. Jangan kita cuma jadi penonton, malah perang sendiri di dalam negeri. Aduh, bagaimana ini? Nah, jadi itu yang agenda ketiga. Jadi agenda pertama, salus populis suprema lex, keselamatan warga dulu. Kedua, bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, yang ketiga, bagaimana kita berperan mendamaikan dunia. Ya. Jadi langkah konkret itu apa, Prof, yang bisa disarankan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak Pak Habib Rizik supaya masalah-masalah ini tidak berkepanjangan dan merepotkan kita sendiri. Iya, merepotkan. Jadi harus dengan dengan keyakinan bahwa kita mau menyelesaikan masalah supaya tidak melebar-lebar. Misalnya ya kita pakai ketegasan hukum nih, pakai pendekatan hukum. Masa gubernur dipanggil oleh baris krim? Nah, itu kan jadi kacau. Jadi kacau, dicari-cari pasalnya. Ya kan? Kenapa begitu? Nah, itu kan karena belum apa-apa, Gubernur Anies sudah dipersepsi capres 2024. Nah, kan melebar lagi. Melebar jadi masalahnya. Jadi ini orang ya sudah disiapkan untuk jadi gerakan pendukung untuk calon presiden yang akan datang. Nah, jadi makin melebar-lebar jadi konfliknya. Jadi kita lalu aparat pun lalu dipersepsi ya kayak jadi alat politik gitu loh. Ya. Nah, jadi melebar. Nah, tapi kalau misalnya bisa duduk, diselesaikan gitu, ya kan? Ya misalnya ya semua yang berbeda pendapat kemarin itu, kami dan sebagainya, ya sudah dilepas saja. Misal gitu ya. Lalu ada tekenan kontrak bahwa selama pandemi tidak boleh itu ada pengajian dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak boleh lagi ada reuni. Itu reuni itu kan mengingatkan kembali ke konflik pilkada, pilgub DKI. Nggak perlu lagi reuni begitu. Kalau mengadakan kegiatan dakwah, ya dakwah biasa saja. Tapi jangan di Monas, itu ruang publik. Itu harusnya di ruang privat. Dan usahakan supaya
orientasi banyak jamaah itu dinomor-tigakan. Ya, yang penting itu kalau orientasi jamaah-jamaah banyak begitu harus di stop sama sekarang. Nah, kita dorong HRS itu memperkuat partai. Nah, kalau dia mau menyalurkan ke PKS, monggo silakan perkuat PKS, ya, supaya partai berfungsi untuk menyalurkan aspirasi. Nah, selama sebagai ormas, udah jangan ngomongin politik, jangan ngomongin policy, bagi tugas, sehingga biar partai yang memperjuangkan aspirasinya. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa dibicarakan seperti itu sehingga meredakan ketegangan. Itu saya rasa ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Jimli Asidiki, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atas saran-sarannya. Mudah-mudahan benar-benar bisa ikut meredakan situasi yang rasanya makin lama makin panas. Sekali lagi terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.